Teror bom masih menghantui. Kita lanjutkan, masih bersama Mustafa Nahrawardaya. Mas, kalau kita bicara soal teror bom masih menghantui, tapi ini bukan teroris menurut Anda pelakunya. Nah, apa motif yang paling dekat? Apakah ini kriminal semata? Apakah, apa sebetulnya? Jadi biasanya aparat itu akan meneliti, ya, kalau tidak ada kaitan dengan terorisme. Kalau terorisme kan aparat sudah tahu itu biasanya, kelompok mana, kemudian di jaringan mana, dari daerah mana, sebelumnya di mana, itu ketahuan. Tapi kalau bukan terorisme, mereka aparatnya akan meneliti ada persoalan apa sebelum ini. Jadi misalkan apakah ada seseorang yang dicurigai keluar dari pekerjaannya, kemudian pernah mengancam secara fisik dan lain sebagainya, itu akan diteliti. Termasuk yang sekarang ini yang inisial LO, ya, dia seorang IT yang pernah bekerja di situ, kemudian dia pernah melakukan ancaman dan lain sebagainya, dan sudah diindikasi sudah ada sejak peristiwa yang pertama, ya, pada bulan Februari tahun 2015. Jadi maksudnya ketiga kali ancaman bom itu adalah dihitung dari Depok, ya. Februari, Juli, kemudian sekarang sudah 3 kali. Jadi polisi sudah tahu sebenarnya ini nggak ada kaitannya. Tapi kemudian ketika dicari di rumah pelaku ditemukan bom rakitan, itu kemudian masyarakat yang berpikir ini ada kaitan dengan terorisme. Padahal belum tentu. Karena orang sekarang bisa belajar merakit itu dari internet. Sangat mudah sekali. Sangat mudah, ya? Sangat mudah. Di internet itu banyak sekali. Dan situs-situs cara merakit bom, situs-situs yang berbau teror, itu bukan dibuat oleh teroris sebenarnya. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuat website itu seolah-olah teroris itu melanda dunia. Jadi mereka dikesankan teroris itu bisa sangat canggih, melebihi canggihnya Amerika misalkan. Dia bisa meretas pesawat terbang Amerika yang peristiwa WTC. Dia bisa membuat website yang sangat berbahaya yang mengajak masyarakat untuk bergabung ISIS misalkan. Padahal itu belum tentu bikinan para teroris. Oke, Mas Mustafa, sebelum kita lanjutkan ini ada satu penelpon dari Cibubur. Pak Anto, selamat pagi Pak Anto. Ya, selamat pagi Pak. Silakan Pak, tanggapannya. Ya, ini terus terang aja masalah teror bom ini sebenarnya, ya saya sebenarnya sih bukannya mengkritik tapi menyarankan kepada Berita Satu untuk mengundang juga Kepala BIN itu yang sekarang itu. Kepala BIN, ya? Kan? Apalagi dia kan lagi mau minta anggaran yang cukup besar. Nah, dan saya dengar juga di luaran bahwa ini orang-orang BIN ini bukan kerjanya memang ngurusin keamanan, ya memang itu oknum kayaknya ya. Tapi kelihatannya yang saya tahu itu dari laporan tim saya di lapangan itu mereka rata-rata kerjanya cuma berbisnis itu, ya kan? Nah, jadi Mas ini Anto, harusnya Berita Satu ini, kalau saya jadi presenter Berita Satu pasti saya minta undang itu Kepala BIN itu. Ini menjadi masukan buat kita, Mas. Saya pengen nanya sedikit saja soal tema kita, Pak Anto. Apakah ini menurut Anda sebuah sebuah aksi yang direkayasa karena mungkin tadi Anda katakan soal BIN yang minta anggaran segala macam, seperti itu? Ya, saya terus terang sih tidak berani menduga ya. Baik Mas Anto, terima kasih saya banyak tidak berani menduga, cuman maksud saya memang harusnya itu ya yang berkompeten, misalnya Kepala BIN itu diundang aja. Bagaimana dia, masa ada baru diangkat Kepala BIN yang baru, bukan kinerjanya bagus, malah ibaratnya malah kecolongan seperti gitu kan? Itu harus. Baik Pak Anto, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak di dialog pagi ini. Menarik sebetulnya ya, karena memang bagaimanapun memang ini mestinya berhubungan dengan intelijen seperti yang tadi Mas Mustafa katakan, bahwa bisa jadi ini di luar radar intelijen. Atau kalau di luar radar intelijen, saya agak kurang paham. Kalau kita mau membuat bom itu, apakah bahan-bahannya itu memang mudah didapat, artinya tidak perlu izin, tidak perlu apa gitu? Ya, kalau Anda ada di Jawa Timur, terutama di daerah pantai, ya, di Probolinggo, kemudian di Jember dan lain sebagainya, Surabaya, itu banyak pelaut-pelaut yang menggunakan bom ikan. Tidak jauh persis, jadi tidak jauh dari bahan-bahan ini, bisa dibeli bebas di sana. Kalaupun membawa ke Jakarta, ke sekitar Jabodetabek, gampang sekali. Memang prosedurnya pakai izin, tetapi ini bisa dibeli dengan gelap. Jadi tidak ada beda antara bom ikan dengan bom sekarang, sama saja. Artinya kalau beli mestinya harus ada izin, tapi bisa dibeli secara gelap. Artinya kan itu ada proses, kalau bukan pembiaran, artinya ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk mencegah hal itu bisa diperdagangkan secara ilegal kan? Ya, jadi ini ceritanya begini.
tadi nyebut Pak Sutioso ya penelpon itu. Persoalannya kepala BIN itu diambil dari partai dan di situ banyak masalah antara partai dengan pemerintah dengan oposisi dan lain sebagainya, banyak masalah di internal. Jadi kalau ada materi yang tadi Anda tanyakan, materi kan gampang, materi bom didapat. Oh iya, kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh intelijen hitam untuk menjatuhkan pamor nama seseorang misalkan, seolah-olah inilah kecolongan. Nah, ini kan saya nggak yakin kemudian Pak Sutioso memimpin BIN kemudian langsung dia bisa koordinir dengan baik, belum tentu. Nah itu sebetulnya yang ingin saya tanyakan sama Pak Anto tadi. Dia menduganya seperti apa? Apakah pelaku pemboman ini adalah rekayasa? Artinya memang sengaja direkayasa seperti itu untuk Rekayasa melakukan. itu bentuknya tidak harus tahu pelakunya itu bahwa dia rekayasa. Pelaku ini adalah pelaku lapangan. Bisa jadi yang menggerakkan dia, yang mendorong dia untuk ngebom, untuk membuat bom rakitan itu adalah pihak lain Nah, yang itu dia ingin maksud peristiwa saya. ini terjadi. Bisa jadi seperti itu. Dengan untuk mengambilkan keuntungan tertentu kan. Iya. Misalkan dalam hal ini ya orang bisa saja liar untuk berpikir kan. Iya. Bisa saja berpikir bahwa lihat loh ini sekarang bahwa ancaman bom itu masih terjadi, kita tuh butuh sumber daya lebih untuk bisa lebih mengawasi ini kan, seperti itu akhirnya Kita berpikir kaitkan itu. dengan pernyataan beberapa waktu dulu Kepala BNPT Pak Ansad Bai itu minta anggaran naik. Nah, saya dapat bocoran dari Komisi 3 itu. Sebelum minta anggaran naik itu Pak Ansad Bai bilang, wah ini banyak loh teroris yang akan mengancam Senayan untuk diledakkan. Maka dari itu dinaikkan dong anggarannya dan lain sebagainya. Dia ada rengean-rengean seperti itu. Ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Waduh, lah Pak Ansad itu pernah bilang begini, memang betul itu ada upaya hampir 80% itu murni terorisme, tapi 20% dari peristiwa terorisme itu ada penggerbekan, ada ledakan, itu memang untuk pengalihan isu. Tapi para pengamat terorisme berkata lain, memang ada seperti itu, tapi di sisi lain adalah soal anggaran. Ya. Jadi kalau tidak ada peristiwa terorisme ya anggaran kan namanya serapannya rendah kan, maka harus ada serapannya harus tinggi. Ya. Nah, seperti itu. Tapi biarlah masyarakat berpikir seperti itu. Yang jelas polisi harus profesional. Kalau ini terorisme, katakanlah terorisme. Kalau ini teror, katakan teror. Jangan sampai teror kemudian dikaitkan di terorisme. Kemudian nanti ada semacam bumbu-bumbu yang biasa kita dengar. Setiap ada ledakan selalu ditemukan buku jihad, temukan Al-Quran, temukan topi haji, temukan buku cara merakit bom. Ini menjadi Bahkan tipikal. majalah porno juga. Majalah porno ada di situ, seolah-olah ada lagi istilah baru namanya narkoterorisme. Tapi gagal kayaknya mengaitkan antara terorisme dengan narkoba. Gagal itu. Jadi sementara ini seperti itu yang saya lihat bahwa ada upaya-upaya tertentu untuk mendekatkan ya unsur-unsur terorisme dengan agama tertentu atau dengan kelompok Mas tertentu. Mustafa, kita nggak akan bicara jauh soal terorismenya. Kita akan jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Yuk.